Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan case study 1, di mana kami diminta menyelesaikan sebuah masalah menggunakan pendekatan 4 pilar computational thinking, yaitu deskripsi, pengenalan pola, abstraksi dan representasi data, serta yang keempat adalah algoritma. Sebelum memulai penjelasan kami akan memperkenalkan anggota diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Ilham, lalu ada Nasiwa Afifah, Rakda Zarani, dan juga Hagil Pratenta. Kami mendapatkan kasus keempat, yaitu sistem prediksi banjir dan juga peringatan dini. Mengapa hal ini penting? Di negara Indonesia di mana curah hujannya tinggi, banjir menyebabkan kerusakan di berbagai wilayah. Meskipun sudah ada data dari sensor curah hujan, ketinggian muka air sungai, ataupun perkiraan cuaca, akan tetapi prediksinya masih belum optimal. Karena itu diperlukan sebuah sistem komputasi yang mampu mengolah data tersebut, memprediksi potensi banjir, serta memberikan peringatan dini otomatis kepada masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah rawan. Next. Langkah pertama dari analisis masalah kami melakukan dekomposisi, di mana kami mereduksi permasalahan yang kompleks menjadi sekelompok masalah kecil yang dapat dikelola. Perlu diingat bahwa tugas utama kami adalah menciptakan sebuah sistem peringatan yang dapat memproses data, memprediksi banjir, serta mengirimkan peringatan kepada masyarakat. Dalam menyelesaikan tugas ini, ada beberapa tugas kecil yang perlu kami selesaikan, yaitu mengumpulkan data yang relevan, menganalisis data, serta mengirimkan peringatan banjir. Untuk menjalankan ini, ada beberapa variabel yang berkaitan, sebagai berikut. Dalam menyelesaikan tugas utama ini, ada beberapa tantangan yang kami hadapi. Yang pertama adalah keakuratan versus kecepatan analisis, di mana kami ingin data perkiraan yang akurat, tapi kami juga butuh data yang cepat untuk mengirim peringatan. Yang berikutnya adalah variasi angka toleransi dan juga akurasi dari alat sensor itu sendiri. Next. Langkah berikutnya adalah pattern recognition, di mana kami mengenali pola untuk memprediksi perilaku dan bentuk solusi permasalahan. Di sini kami membagi pola menjadi dua, yaitu pola kondisional dan pola berulang. Di mana pola kondisional terdiri dari data historis banjir wilayah, data intensitas dan durasi curah hujan, dan data perakhiran cuaca, dan data ketinggian air sungai. Kemudian untuk pola berulang terdiri dari tiga, yaitu data intensitas dan durasi hujan, data ketinggian air sungai, dan data perakhiran cuaca. Next. Untuk berikutnya yaitu abstraction, yaitu mereduksi informasi menjadi informasi esensial dan membuang informasi yang tidak penting. Di mana variabel esensial yang kami dapatkan ada 6, yaitu pracuaca, frekuensi banjir, maksimal hujan, hujan real time, maksimal tinggi, tinggi real time. Di sini fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut. Pracuaca fungsi sebagai input awal untuk prediksi potensi peningkatan debit air. Frekuensi banjir menentukan kerentanan lokasi terhadap banjir berdasarkan frekuensi historis. Maksimal hujan adalah ambang kritis curah hujan yang digunakan untuk memutuskan level peringatan. Hujan real time adalah input utama untuk mendeteksi intensitas dan durasi hujan. Maksimal tinggi adalah batas tinggi muka air yang menetapkan kapan kondisi fisik sungai beralih. Kemudian tinggi real time adalah indikator keadaan aktual tinggi permukaan air sungai. Variabel esensialnya yaitu adalah kondisi sensor, di mana ia berguna untuk berverifikasi fallback bila ada data bermasalah, namun bukan parameter penentu risiko utama. Next. Kemudian untuk representasi datanya, kami mengelompokkan data menjadi 3, yaitu zona rawan banjir yang dipengaruhi oleh variabel pracuaca dan frekuensi banjir. Kemudian curah hujan yang dipengaruhi oleh variabel maksimal hujan dan hujan real time. Kemudian tinggi air sungai yang dipengaruhi oleh variabel maksimal tinggi dan tinggi real time. Input yang dibutuhkan adalah data curah hujan, data tinggi air sungai, dan data historis banjir dengan menghasilkan output, yaitu kondisi wilayah dikategorikan menjadi 3, yaitu kondisi aman, kondisi waspada, dan kondisi bahaya. Pesan kondisionalnya ditampilkan ketika kondisi aman tidak mengirim pesan, kondisi waspada mengirim pesan waspada, dan kondisi bahaya mengirim pesan bahaya. Next. Oke, berikutnya adalah algoritma. Algoritma singkatnya yaitu langkah-langkah pemecahan masalah, yang mana pada studi case ini kita akan memecahkan masalah dalam sistem peringatan dini banjir. Tujuan utama dari algoritma ini adalah untuk bisa menentukan bagaimana sistem bisa memproses data dari berbagai sensor. Seperti yang disebutkan sebelumnya, itu kita akan menginput data-data seperti data curah hujan, data tinggi air sungai, dan data historis banjir, yang mana nantinya agar menghasilkan output berupa kondisi wilayah, apakah aman, waspada, atau bahaya. Kemudian, untuk bisa mewujudkan sistem peringatan banjir dini yang efektif,
kita membutuhkan algoritma yang tidak hanya akurat dalam menganalisis data, tapi juga cepat dalam memberikan keputusan supaya masyarakat bisa mendapatkan peringatan secara cepat dan juga tidak terjadi kepanikan akibat misinformasi. Maka dari itu, untuk menentukan algoritma terbaik, kami membandingkan 3 jenis algoritma. Yang pertama yaitu binary search. Binary search ini efisien untuk data yang sudah terurut, tapi karena data banjir bersifat acak dan real time, maka algoritma ini kurang cocok atau kurang layak kita gunakan. Yang kedua adalah greedy. Greedy algoritma memilih solusi terbaik di setiap langkah secara cepat dan ringan, sehingga greedy algoritma ini paling sesuai untuk sistem real time yang cocok di studi case kita ini. Kemudian ada brute force. Brute force ini menjamin hasil akurat karena memeriksa semua kemungkinan. Tapi prosesnya sangat lambat karena brute force ini memeriksa satu persatu dan tidak efisien untuk data yang besar pada studi case kita ini. Dari ketiga algoritma tersebut, kita memilih greedy yang lebih sesuai dibanding algoritma lain. Karena pertama, keputusan real time. Kedua, prosesnya per area secara independen. Ketiga, mudah dioptimalkan berdasarkan data lokal. Yang keempat, responnya deterministik tanpa probabilitas. Baik, setelah kami memilih algoritma yang akan kita gunakan, yaitu greedy algoritma, kita membentuk flowchart untuk merepresentasikan bagaimana algoritma ini bekerja. Dimulai dari start, kita akan menginput seperti yang tadi kita sudah bahas, yaitu data curah hujan, tinggi arus sungai, dan historis banjir. Sehingga di pertama ini kami akan menginput pracuaca, frekuensi banjir, maks hujan, hujan real time, dan maks tinggi, serta tinggi real time. Lalu kita langsung ke memeriksa wilayah, dan kita memeriksa apakah di wilayah ini sudah pernah banjir di sebelumnya. Kalau iya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tidak, kita langsung menyimpulkan bahwa kondisinya aman. Ini menjadi data air, sehingga kita tidak perlu mengirimkan pesan. Lalu kita lanjut ke yang pertanyaan kedua tadi, apakah frekuensi banjir pernah terjadi? Kalau iya, maka data sementaranya ada kondisi waspada, dan jika tidak, maka data sementaranya kondisinya aman. Lalu lanjut ke A, dan sini adalah A. Apakah hujan real time melebihi toleransi hujan? Jika iya, maka data sementaranya itu dikondisikan plus 1 tingkat. Jadi misalnya kalau tadi waspada, maka plus 1 tingkat menjadi bahaya, kalau kondisi aman menjadi waspada. Lalu kita lanjut, apakah kondisinya bahaya? Jika iya, langsung kita kirim peringatan bahaya dan kita tamatkan. Dan jika tidak, kita lanjut ke lanjutan B, di mana B adalah apakah tinggi real time melebihi toleransi? Jika iya, maka data akhirnya kita plus 1 seperti yang tadi, waspada menjadi bahaya, aman menjadi waspada. Dan jika tidak, maka data akhir gunakan data sementara. Yang tadi waspada tetap gunakan waspada, kalau bahaya gunakan bahaya. Aman gunakan aman. Apakah kondisi aman? Jika ya, tidak usah mengirimkan pesan, dan jika tidak, kondisi waspada. Kalau tidak, kirim peringatan bahaya, dan jika ya, kirim peringatan waspada. Semua itu kita sambungkan ke pertanyaan terakhir, di mana apakah masih ada wilayah yang belum diperiksa? Jika ya, kita lanjut ke D, di mana tadi akan memeriksa wilayah baru. Dan jika tidak ada lagi yang perlu diperiksa, maka algoritma ini berakhir. Dan ini adalah pseudocode yang mewakili algoritma yang tadi, kurang lebih sama, tapi di sini kita bisa memotong banyak space, karena di sini seperti contohnya, kita bisa menggunakan fungsi OR, seperti di contoh di sini, di mana kita memerlukan dua bentuk pertanyaan untuk representasi fungsi OR seperti ini. Sehingga seperti ini kurang lebih mewakili hal yang sama. Dan dari sini kita bisa menganalisis kompleksitas dari algoritma yang telah kita desain. Di sini kita membutuhkan worst case data, di mana setelah kami periksa, worst case datanya adalah ketika pracuacanya true, frekuensi banjir tidak pernah, hujan real time tidak melebihi toleransi, dan tinggi real time melebihi tinggi max. Dan setelah kita gunakan iterasi, terdapat 6 jumlah operasi konstan dari 6 input di sini, dan juga 11 jumlah operasi loop dari for sampai n4.
Sehingga didapatkan total worst case operation-nya adalah 11N plus 6, berarti big O-nya adalah N. Dan sekian adalah presentasi studi case 1 dari kelompok D.